pada sholat ini teh. Kayaknya teman-teman masih pada sholat ini teh, Asani ya. Iya, Mbak. Gimana mau dimulai? Ya, pas 19.30. Yuk, bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Salam Ibu Pembaharu. Di bulan Syawal ini, insya Allah kita telah 30 hari berpuasa Ramadan, di mana itu merupakan momentum yang sangat indah. Kita dipertemukan di bulan Ramadan juga, dan kita semua akan halal bihalal, insya Allah, di rumah besar Ibu Pembaharu untuk mempererat tali silaturahim, saling memaafkan walaupun secara virtual, dan melanjutkan untuk siap bergerak dan meluaskan dampak bersama-sama. Baik, malam hari ini agar semakin meriah, saya akan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota tua, cakep. Singgah sebentar membeli roti, cakep. Cakep. Selamat datang leader semua di acara Riung Ibu Pembaharu Halal Bihalal pada malam hari ini. Wah, walaupun tadi ada yang sedang sholat dulu ya, mungkin kemudian ada yang domestik atau sedang berkumpul dengan keluarganya, tapi ada yang sudah hadir juga nih. Saya akan apresiasi untuk yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada siapa aja kah? Ada Teh Dian, Teh Endang dari Bengkel Bunda, kemudian ada Mbak Rita dari Festival Show, kemudian ada sebentar. Oke. Mbak Betty, kemudian ada Mbak Santi, Mbak Siti, kemudian ada Mbak Nela, dan ada Mbak Risa Latin. Boleh rename dengan nama gerakannya ya, agar bisa berkenalan. Oke. Baik, terima kasih kepada leader dan semua tim yang sudah hadir. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu nih sama Mbak Mauna. Mbak Mauna, gimana nih? Halo Teh Sani. Halo Mbak, gimana Mbak? Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Untuk sesi ini kita nggak ice breaking, tapi kita akan check in dulu ya. Oke, check in dulu bersama Mbak Mauna. Silakan Mbak Mauna. Oke, karena ini ada berapa orang, coba kita cek dulu. Ada 10 orang, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini jam setengah 8 waktu Indonesia Barat, berarti waktu Indonesia Timur dan Indonesia Tengah itu lebih malam lagi ya, Teh. Jadi mungkin waktunya agak ini. Dan untuk yang Indonesia Barat saat ini mungkin sedang sholat. Sholat dulu, tanggung, baru wirid dulu, baru bergabung. Nah, oke teman-teman, karena ini momennya adalah halal bihalal ya. Jadi mari kita halalkan yang dalam tanda kutip haram kemarin ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mari kita saling bermaaf-maafan. Mari kita saling nol-nolkan meskipun kita jarang bertemu. Tapi ada satu yang menggelitik di hati saya nih untuk kalau leader tim itu atau teman-teman penggerak perubahan itu biasanya kalau lebaran itu paling ngangenin makanan apa sih dan kenapa? Kayaknya kadang-kadang ada yang suka out of the box gitu. Orangnya di Singapura, tapi siapa tahu yang dikangenin malah rengginang kan kita nggak tahu ya. Lebaran yang dicari rengginang, sementara di sini semua berharap semoga kaleng kongguan atau apapun itu ya, kaleng biskuit itu saat dibuka bukan rengginang gitu kan. Tapi siapa tahu ternyata yang di Singapura justru berharap mudah-mudahan ini rengginang. Nggak kita masuk kita dengarkan satu persatu coba ya. Coba kita mulai dari Teh Dian. Teh Dian kalau Lebaran ngangenin makanan apa dan kenapa? Sambal goreng dong. Kenapa Teh? Karena eh, itu menu lebaran yang aku sukai. Aku anti mainstream ya. Kalau orang biasanya opor kan, opor sama ketupat. Kalau saya sambal goreng, eh, rendang sama ketupat. Itu Mbak Mauna. Aku nggak tahu. Kayaknya sih karena comfort food saya itu makanan yang ada bumbu-bumbu balado ya. Jadi sambal goreng kan deket-deket tuh. Gitu.
Jadi selalu ada sambal goreng gitu. Masya Allah. Teh Dian sama dengan balado. Jadi Lebaran nyarinya sambal goreng. Teh Dian mau tahu siapa nih makanan kesukaannya siapa? Silakan tunjuk. Aku pengen tahu Teh Erni. Teh Erni, Mojang Bandung. Silakan Teh Erni kalau Lebaran ngangenin apa dan kenapa? Apa ya? Kalau dulu tuh kalau sama keluarga sama mama gitu ya, itu tuh biasanya makan mie instan sama ketupat. Ah, kebayang karbonya ya teh ya. Tuh. Jadi kalau yang lain kan makan pakai opor gitu ya, pakai apa sambal goreng ati gitu ya atau apa gitu ya. Jadi kalau ini mie instan sama ketupat. Eh, ini ya anti mainstream kan ya gitu. Itu Mie udah instan karbonya kuah, udah apa? mie instan kuah, Iya betul. Jadi kuah kuahnya spesial. sebenarnya kenapa tadi ya? Kuahnya kuah spesial kari, ayam Iya, jadi ngambilnya itu ketupatnya bak. sama kuahnya gitu. Tuh. Wah, kalau di sini udah kena omel, ibu-ibu udah masak Itu riwah-riwah. dulu dan sekarang emang kadang suka kangen juga sih. Kuahnya sih yang diambilnya gitu karena kalau pakai opor itu kan kayak udah biasa gitu ya. Tapi ini kuah kuah mie instan gitu. Gitu Teh Dian, Mbak Mauna. Ini unik nih. Mie ketupat sama kuah mie instan tuh, aku juga suka banget kalau kayak gitu. Tapi jarang dilakukan karena ngikutin nanti anak-anak ngikutin pastinya. Tapi Iya, terima tapi kalau kasih tuh. sekarang sih enggak. Cuma dulu aja sih pas masih kecil gitu kan ya. Dan Iya, kayaknya itu menu yang spesial banget karena kan nggak tiap hari kan. banget banget. Iya, Aku kalau betul. kalau kalau di depanku ada mie instan dan ketupat ya aku juga mau banget. Kalau kalau yang baru dengar kan kayaknya aneh gitu ya, Momone ya. Iya, Ketupat iya, sama iya. kuah mie Itu Memang sama instan. betul mie-nya enak. juga atau kuahnya? Kuahnya, Kuahnya, Oh, kuahnya mie kuahnya, teh enggak kan? sebenarnya. Iya, mie-nya enggak. Itu karbo Oh, semua kan ya. Kuahnya tuh enak banget tapi itu matching semua kan. iya Makanya betul. itu yang bikin enak. Oke, Ada TR-nya mau rasa-rasa tunjuk siapa? gurihnya. Apa ya? Miss Rita deh, Miss Rita kayaknya lagi fokus banget nih. Alhamdulillah, silakan Miss Rita. Alhamdulillah. Miss Rita ngangenin makanan apa dan kenapa, Miss? Oh iya, alhamdulillah nih. Maaf ya, nih baju asal aja kan emang baru baru pulang kerja banget, yuk buru-buru. Langsung mandi, langsung buka laptop lagi. Tapi paling tidak, alhamdulillah setiap Lebaran itu pasti kalau kita lagi ngumpul nggak ketinggalan gehu ya, toge tahu apa ya, kupat tahu. Jadi yang dengan bumbu kacang itu gitu ya, itu selalu ada. Biasanya kan tersedianya bersama-sama dengan opor, rendang gitu ya. Itu pasti. Tapi yang biasa diserbu itu Mbak Mauna, ketupat dengan tahu toge, tupat tahu kita nama bilangnya, dan itu dimakan dengan sambelnya. Wih, mantap. Kok enak banget ya ngebayanginnya ya. Iya, Di enak banget. tempatku nggak ada lebaran kayak gitu. Keren banget. Seperti itu, Teh. Terus satu Wah, lagi jadi dengan lapar nih. nanas gurih. Jadi lapar, Iya, Mbak. itu Kenapa? kebayanginnya enak banget dengan bumbu kacang gitu kan. Masya Allah, malam-malam lagi aku pulang kantor lagi nih waktunya makan masalah ya. Oke, Miss Rita mau apa namanya mau pesan jadinya tuh aku yang lapar Boleh beneran nih. pesen apa? Miss Rita mau tunjuk siapa? Oke, kita ke Unibet deh. Silakan Unibet. Nibet, mana Nibet? Nibet ngangenin makanan apa dan kenapa Nibet? Yang belum ganti biarin ya nggak apa-apa ya. eh Ngangenin ya, yang ngangenin gitu ya, bukan yang dibikin ya. Bukan, yang memang Nibet kayak pengen banget makan itu gitu. Setiap lebaran tuh pengennya itu gitu. Oh ya, Em, kalau di sini kalau di sini itu namanya nggak bagus sih, cuman rasanya itu enak banget. Namanya itu gulai buruk-buruk. Apa Nibet? Gulai? Namanya gulai buruk-buruk. Apa itu Nibet? Penasaran. Eh, Apa ya? Buruk itu kalau bahasa Indonesianya sih jelek.
Tapi memang namanya itu dan rasanya itu luar biasa enak. Siapa ya yang pernah Nibet bawain ya? Isinya apa? Dia Wah, nih Bet isinya bawain, itu aku belum dia tahu nih. dia gulai kari, gulai ya, asli asli daerah sini. Isinya itu sayur-sayuran, tapi campur-campur gitu, dedaunan gitu, campur-campur. Terus dikasih yang kemarin itu nih bikin kasih sedikit kikil, jadi ada rasa yang berbeda gitu. Itu isinya lengkap ya, kecombrang. Niba nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Eh, Kalau di sini namanya kincung, jangkang, kayak gitu. Daun pucuk singkong, pucuk kacang, pucuk daun kacang, kayak gitu. Terus kacangnya, terus lem toro ya, bahasa Indonesia lem toro. Kalau di sini namanya petai Cina, kayak gitu. Nah, itu semuanya dicampur, apalagi ya. Pokoknya isinya ada daun-daunan, terus digulai, terus ya gitu, agak lebih matang sedikit. Kemudian nanti dia bisa juga jadi rendang gitu. Dan Apa itu kalau biasanya kalau siapa yang datang ke rumah ini Nibat itu nanya, bikin gulai buruk-buruk enggak, kayak gitu. Jadi itu yang dikangeni. Dan itu adalah resep dari mertua, Jadi oh, ya, penasaran jadi karena bisa, penampakannya? iya, jadi karena bisa bikin itu udah tambah sayang, Ci. Masya Allah. Mantap. Itu Teh Asani udah yang, wah sedap banget itu tadi katanya Mas Nibet. Bilang kecombrang, segala-gala. Aku ngebayanginnya kalau di Jawa apa kayak blendrang kali ya? Beda ya? Itu biasanya diangetin gak nih, Bet? Iya, dianget-angetin semakin enak. Iya, iya, iya. Kolesterol sih. Kayak blendrang. Enggak, tapi isinya daun-daunan gitu, jadi lebih mengurangi apa rasa bersalah gitu. Karena ada daunan. Salah. Siap, siap, siap. Kebayang ya, Masya Allah. Ini makanan unik banget. Nanti aku mau searching di Google kayak apa penampakannya. Kepo. Oke, terakhir kali ya. Sayang sekali nih waktunya udah turun. Nih, Bet mau tunjuk siapa? Siapa ya? Mbak, Ini ada Mbak Atina. Mbak Atina, silakan. Mbak Atina mau Mbak mau ngangen. Mbak Atina biasanya ngangenin makanan apa pas Lebaran dan kenapa? Kalau aku izin oke ya. Aku ngangenin lepet. Ada yang tahu nggak lepet? Lepet, lepet itu dari ketan. Dibungkusnya pakai daun kelapa. Daun kelapa. Nah, kayak gitu. Jadi ketan dicampur sama kelapa. Iya, apa parutan kelapa gitu. Terus dibungkusnya hampir mirip kayak lontong gitu. Wah, menu Asin tapi lebarannya Mbak, tuh Dian. Apa? rasanya asin. Gurih, rasanya gurih. Jadi dimakan gitu aja itu udah enak. Nah itu biasanya cuma ada di Jepara gitu, di daerah Panturaan gitu. Mungkin kalau daerah lain mungkin ada ya. Tapi kalau di Jogja nggak ada. Jadi kalau di Jogja mau mau Lebaran tuh bikin sendiri gitu. Mbak Atina tuh kata Mbak Santi di Malang dijual kalau pagi. Apa perlu kita ke Malang? Gitu ya. Bisa tuh. Tiap hari ada ya lepetnya. Kalau di Cirebon itu diikat pakai tali juga Mbak Atina. Di situ diikat nggak di tempat Mbak Iya, Atina? diikatnya itu pakai pakai apa tuh namanya janur ya, janur, Iya, pakai iya, iya. janur gitu, gurih enak, cobain cobain. Mm-mm. Sampai kalau di Cirebon tuh kalau ada misalnya yang pakai baju ngetat-ngetat gitu ya, itu Bener-bener suka itu bawa kayak baju lepet. gitu. Kamu pakai baju kayak lepet suka digituin. Udah biasa banget kalimat itu di sini. Iya betul. Terima kasih. Masya Allah ya, ternyata variatif banget makanan yang kita kangenin dan kita jadi tahu bahwa oh ada jenis gulai yang begitu namanya burak-burak gitu. Aku kira dari kata buruk tadi. Buruk yang kendaraan Nabi yang Isra Mi'raj itu kejauhan ya aku mikirnya ya. Nggak taunya dari kata buruk kayaknya ya.
kemudian ada lepet, kemudian ada tadi Miss Rita yang bikin langsung pengen pesen makanan aku. Gara-gara bayangin toge, ada kacangnya, aduh enak banget ya. Kemudian ada lagi yang ketupat pakai kuah mie, aduh ngebayanginnya udah paling enak lah itu, udah terbaik gitu. Balado juga gitu kan luar biasa ya. Sayang sekali kita nggak bisa tanya satu persatu teman-teman yang lain karena tidak memungkinkan. Silakan kami kembalikan kepada Teh Sani. Oke, baik Mbak. Ini katanya sampai apa? Nibet juga bilang Lebaran kemarin Nibet open house untuk keluarga besar. Kita bikin sate Padang. Wah, lebih enak sekali ya. Kayaknya kita harus berkunjung apa kita satu sama lain ya nanti. Siapa tahu. Diafirmasi dulu. Iya, diafirmasi dulu, didoakan dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan pembukaan atau ada sepatah kata, dua kata dari Mbak Maunah. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Teh Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir malam hari ini. Meskipun kita tahu waktunya malam dan teman-teman pasti juga sudah selesai, mungkin sedang bersama keluarga, mungkin ada yang sudah habis beraktivitas dan yang lainnya. Nah, halal hari ini itu tidak berlangsung setiap bulan. Ini hanya kegiatan mungkin tahunan ya teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan. Pertama, di Ibu Pembaharu kita akan kedatangan teman-teman enrichment, ditunggu insya Allah masih di bulan April. Lalu yang kedua, maksudnya enrichment ini adalah teman-teman lulusan Bunsal batch 3. Sekarang sedang menjalani proses enrichment dan insya Allah akan segera masuk ke ekosistem Ibu Pembaharu. Lalu yang kedua adalah, ini angetan banget, kemarin itu ada yang japri saya untuk menanyakan, Mbak apakah bisa leader tim atau tim ekosistem yang ada di ekosistem Ibu Pembaharu membuat rekening sendiri gitu kan. Nah setelah dikonsultasikan dengan founder Ibu Pembaharu yaitu Bu Septi, ternyata kata Bu Septi boleh dan itu diserahkan kepada masing-masing gerakannya. Oke teman-teman, waktunya scale up. Kalau teman-teman timnya mau membuat rekening atas nama tim sendiri, silahkan dicari tahu apa yang harus dipenuhi. Lalu kita akan sama-sama carikan, diskusikan apa yang bisa kita bantu. Yang jelas Ibu Septi sudah memberikan keleluasaan karena beliau menganalogikan bahwa kita itu seperti Ashoka misalnya, yang dimana di dalam Ashoka itu ada banyak gerakan. Nah kita juga Ibu Pembaharu di dalamnya ada banyak gerakan dan setiap gerakan itu punya otoritasnya masing-masing, Masya Allah ya. Jadi teman-teman saat ini menjadi leader tim, menjadi founder dari sebuah gerakan itu tidak main-main. Silahkan untuk terus berdampak, sekecil apapun itu dampaknya, tapi pastikan itu terus berjalan ya teman-teman. Jangan merasa aku mah gini doang, karena ternyata di luar sana sekecil apapun itu yang kita lakukan adalah sedang menuju ke arah yang sama untuk Indonesia yang lebih baik insya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Oke semangat, dan insya Allah ada lagi nih spill dari Ibu Pembaharu untuk agenda di bulan April. Kita sedang menyiapkan, menggodok kegiatan IFOM yaitu English for Mom. Insya Allah launchingnya mudah-mudahan bisa di bulan Mei supaya kita persiapkan dengan baik. Teman-teman nanti ketika IFOM di launching, teman-teman segera daftar ya, dan pastikan teman-teman ajak teman-teman yang ada di timnya masing-masing. Demikian informasi dari Ibu Pembaharu. Selanjutnya kami serahkan kembali ke Mbak Ahsanita Twim. Silahkan. Baik, berarti sudah boleh terbang tinggi sebenarnya Mbak ya, tapi tetap ingat akarnya. Jangan lupa untuk selalu ingat akar dari Ibu Pembaharu. Oh iya, Mbak Sani, saya jadi ingat. Kita kemarin sudah menawarkan ada kegiatan yang kita infokan di grup ekosistem ya. Teman-teman silahkan ikuti. Seperti yang Teh Sani bilang, sudah diizinkan untuk terbang tinggi. Tapi tetap harus ingat akarnya. Ingat lagi ya, kita lahir dari mana? Kita lahir dari Rahim Institute. Betul nggak? Dari Bunda Salihah. Institut itu anaknya siapa? Institut itu anaknya ibu profesional. Maka kita ketika kemanapun kita hinggap, kemanapun kita terbang, bawa value ibu profesional. Jadi orang ketika tahu ini adalah bagian dari Ibu Pembaharu, maka orang pasti akan ngeh bahwa ini adalah orang ibu profesional yang adabnya terjaga, yang value-nya terjaga, yang punya beda lah ya, pokoknya beda. Jadi value ibu profesional itu dimanapun akan kelihatan.
Gitu ya teman-teman, baik di pemerintahan, baik di komunitas yang lain, baik di sekolah, di forum-forum pendidikan pasti akan kelihatan. Ibu profesional itu tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin misalnya plagiat. Ibu profesional itu tidak mungkin mager-mager yang nggak jelas gibah-gibah sana sini. Insya Allah beda. Karakter moral, ya betul deh. Karakter moralnya itu akan kelihatan, gitu ya teman-teman. Ini akan sejalan dengan Grand Design Ibu Pembaharu untuk kita mensinergikan. Kalau sekarang kan di ekosistem itu antar komunitas ya, antar komunitas pembaharu. Nah nanti kita akan cari lagi apa namanya, meluaskan lagi hal-hal yang lainnya. Misalnya kita akan berkumpul dengan apa namanya, dengan keluarga-keluarga, kita hasilkan keluarga-keluarga pembaharu seperti yang Dakaru kemarin. Dakaru kemarin kan masih jalan nih. Nanti insya Allah mudah-mudahan segera ada progres yang lainnya Teh Dian ya. Sekarang ini lagi menunggu, kita menunggu informasi berikutnya, kemudian nanti ada pembaharu-pembaharu muda ke depannya dan sebagainya. Jadi teman-teman silahkan terbang tinggi, silahkan raih apa yang bisa teman-teman raih dengan titel teman-teman sebagai founder dari komunitas yang teman-teman jalani saat ini. Tapi tetap jangan lupa akarnya dari mana. Bukan kita menuntut hormat, tapi kita memastikan bahwa kita tetap terkoneksi satu sama lain. Gitu ya teman-teman ya. Oke, silahkan Teh Sani. Oke, terima kasih Mbak Mauna yang sudah menyampaikan inti insya Allah ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berdampak lebih luas lagi ke tim yang di semua di ekosistem Ibu Pembaharu. Baik, sekarang waktunya kita akan masuk ke dalam halal bihalal sebetulnya ya. Namun karena kita daring atau online gitu, jadi halal bihalalnya dilakukan secara virtual gitu seperti itu. Temanya adalah, sebentar saya share screen dulu. Sebentar sayang, sebentar ya. Soalnya ya sebelum sebentar. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah Teh. Oke, di sini akan ada roda-roda. Nah, kita akan berbicara 1 menit. Nanti akan dipersilakan 1 menit itu akan berbicara spontan tentang tema-tema atau topik-topik yang akan di-spin. Kemudian bicaranya itu 1 menit dalam waktu 1 menit. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Tadi ada yang sudah datang pertama, yaitu Teh Dian. Karena Teh Dian sudah datang pertama ya. Boleh ya Teh? Sudah siap? Oke, insya Allah siap. Kalau nggak siap, diselepet nanti sama leadernya Philchester. Oke, kita spin Teh. Topik apakah yang akan Teh Dian dapatkan? Oke, THR. THR. Nah, ceritanya, apakah Teh Dian dapat THR atau memang bagi-bagi THR nih kira-kira? Dalam waktu 1 menit, Teh Dian harus menyampaikan tentang THR. Sudah siap ya, Teh? Oke, saya resign tahun 2002. Sebentar, Teh, belum. Waktunya belum oke. di ini. Sebentar. Oke. Salah. Oke. 1, sebentar. Ini karena ada ininya. Oke, 1, 2, 3. Iya, saya resign kerja itu tahun 2002. Itulah terakhir saya dapat THR. Jadi udah berapa tahun teman-teman saya nggak dapat THR. Karena di sini nggak ada THR. 24 tahun. Jadi kalau teman-teman nanti sudah buka rekening mau menggalang THR, saya terima ya teman-teman. Udah 2 dekade teman-teman saya kering tidak mendapat THR. Terima kasih Tesani. Kok Masih ada kepikiran dalam waktunya, Teh. THR ya? Masih ada 23, Teh. 23 Iya, menit. tapi alhamdulillah sih anak saya dapat THR juga dari budeknya gitu kan. Itu sih kadang kalau pas halal bihalal sama eh, kok nge-freeze di 18 detik nggak habis-habis tuh kan. Kadang 1 ngasih menit, Teh. THR. Oke. Ya.
Sudah, sudah habis waktunya ya. Tepuk tangan dulu untuk Tedia. Oke, siap ya yang lain. Oke, Tedian mau tunjuk siapa nih? Baik, saya mau tunjuk yang tadi belum bicara. eh Mbak Mbak Nela Novitasari. Mbak Nela ada hadir? Ada sih, tapi off cam. Oh iya, hadir Mbak, hadir. Oke, Baik, siap silakan. ya. Mbak Nela siap ya? Oke. Sebentar. Oke, tema apa yang akan Mbak Nela dapatkan? Mana ya? THR lagi ya? Ulangi ya. THR lagi, Mbak. Sudah. Wah, THR lagi. Kenapa THR lagi ya? Nggak apa-apa teh, kayaknya semua orang masih euforia THR nih. Oke. Iya, THR ayo Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Ntar kita ubah yang ininya. Siap ya Mbak? Oke. Baik, untuk 1, 2, pembahasan 3. Udah Mbak. Oke, untuk pembahasan THR eh, tahun ini, tahun Lebaran 1447 Hijriah ini, saya masih menerima THR, Mbak. Dapat THR dari tempat kerja, dapat THR dari kakak-kakak. Rasanya itu dapat THR itu eh, seperti masih eh, anak-anak sekolah, usia sekolah gitu loh, Mbak. Masih diberikan Ada waktu Mbak. kesempatan mendapatkan THR di usia sudah 35 tahun itu rasanya bahagia sekali gitu. Serasa masih kembali ke anak-anak SD. Iya, itu pengalaman saya. Iya, Masya Allah. Seru banget. Seru banget ya. Kita karena THR sudah 2, kita hapus saja ya THR-nya. Coba kalau kita hapus. Oke, selanjutnya siapa Mbak Nela mau tunjuk siapa? Oke, saya mau nunjuk Unibet lah. Oke, Unibet. Siap. Oke, Unibet Ribet dapat. lagi tadi udah. Nggak apa-apa, Unibet ditunjuk katanya. Satu kali lagi ya, ini temanya tentang makna, ini ketutup, ini mohon maaf. Makna mudik. mudik. Ya, apakah Nibet boleh cerita tentang mudik Oke. atau perjalanan mudiknya? Silahkan ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, makna mudik ya. Kebetulan nih belum mudik ya. Soalnya sekarang sudah dimudik. Mudik itu sama dengan balik ya. Balik itu adalah kembali pulang. Dan kebetulan beberapa bulan, beberapa tahun belakangan ini banyak sekali yang pulang mudik. Pulang mudik itu maksudnya berpulang gitu ya. Banyak sekali yang berpulang dan menunggu-nunggu untuk penyelenggaraannya gitu. Ada beberapa saudara, beberapa orang dekat dan tetangga kampung gitu menunggu-nunggu untuk penyelenggaraan mudik. Maka dari itu Nibet menyelenggarakan sebuah event di Ibu Pembaharu ini bernama Mudik atau Balik. Mudiknya unik ya nih, Bet. Teh Sani masih di mute, Teh. Oh, mohon maaf. Ya, terima kasih, Unibet. Kemudian, Unibet mau tunjuk siapa nih? Boleh yang belum deh. Mbak Ika tuh. Mbak Kakak Ika, pionir. Mbak Ika ada? Udah hadir. Maaf, Oke, belum hadir. bisa off cam nemenin anak. Oke, Mbak Ika siap. Sebentar.
Siap. Apakah tema yang Mbak Ika dapatkan? Oke. Perbedaan Lebaran ketika kecil versus sekarang. Siap ya, Mbak? 1, 2, 3. Perbedaannya dulu waktu kecil itu ngerasain pulang kampung ke rumah Mbah ya di Jawa Timur. Ngerasain suasana desa yang masih asri gitu ya. Terus ngerasain ke sungai, ke sawah. Terus waktu kecil juga kalau di rumah orang tua masih ketemu sawah juga. Nah, sekarang udah dewasa, susah banget cari sawah di Bandung sekarang. Terus juga udah lama nggak pernah ke rumah Mbah juga karena udah pada meninggal, udah nggak ada gitu ya. Jadi Lebaran sekarang itu nggak ketemu suasana desa, suasananya ganti suasana kota. Kemudian nggak ada lagi orang yang pada salam-salaman ke rumah-rumah banyak gitu. Sekarang semua sibuk sama keluarganya masing-masing aja. Kayak gitu Mbak sekarang. Itu Oke, bedanya. siap. Terima kasih, Mbak Asik. Ika. Cerita kecilnya ya. Masya Allah seru sekali. Kemudian Mbak Ika mau tunjuk siapa nih? Siapa ya? Mbak Mbak Mesa, Mbak Mesa. Mbak Mesa. Halo Mbak. Ya, hadir. Ya, siap ya Mbak? Aduh, siap. Berasa Miss Universe. Mbak Mesa. Nah, 1 menit Mbak Mesa akan berbicara tentang refleksi dari Tentang 30 hari Ramadan. Siap ya Mbak? refleksi Oh ya, siap. Refleksi 30 hari selama Ramadan. 1, Ah, 2, 3. 1, 2, 3 Ramadan kali ini tuh Masya Allah eh, dinamikanya banget eh, beda banget ya dari Ramadan-Ramadan sebelumnya karena memang eh, aku mudik dadakan karena kondisi Iran US dan di kondisi di Timur Tengah ini. Terus, tapi di sisi lain itu, maksudnya satunya deg-degan, satunya itu juga ini tuh kayak surprise banget. Akhirnya setelah hampir 10 tahun nggak mudik ke keluarga besar, bisa mudik ke Jawa Tengah, ketemu keluarga besar, dan itu tuh kayak, wah, alhamdulillah ternyata udah beda banget perubahan-perubahannya dan ya jadi kayak apa ya? Ada banyak berkah di balik tantangan yang lagi dihadapin dan disyukuri, tapi juga ya mudah-mudahan kondisi makin membaik dan sekarang masih stay di Indo deh jadinya. Gitu Mbak Sani. Iya. Oh, Masya Allah lagi di Indonesia ya Mbak? Iya, aku masih di Jawa Timur di Jombang sekarang. Insya Allah bisa mengambil hikmahnya ya Mbak ya. Insya Allah yang terjadi. Insya Allah. Oke, selanjutnya Mbak Mesa mau tunjuk siapa? Aku mau tunjuk ada Mbak Arista. Mbak Arista ada? Terima kasih Mbak Mesa. Mbak Arista? Sama-sama. Iya, Oke, siap ya tapi Mbak? izin absen ya. Oke. Iya, nggak apa-apa Mbak, terdengar. Nah, makanan Lebaran favorit dan alasannya. Oh. Mbak Arista. Siap ya Mbak? Oke, Satu, oke. 2, 3. Ya, kalau makanan lebaran, aduh. Kalau makanan lebaran yang paling dikangenin sebenarnya, bentar sih, bentar ya. Oke, masih berlangsung nih, Mbak. Oke, oke, oke. Kalau makanan favorit sebenarnya itu namanya buras. Kalau orang yang katanya sih dari Sulawesi ya, itu
buras. Heeh. Cuman karena Risa sebenarnya besar di Bontang, nggak ada. Oke, sebentar. Nggak ada warga aslinya, jadi kan percampuran budayanya kental banget sebenarnya. Nah, jadi buras dimakan pakai opor, itu favorit banget waktu kecil. Jadi kalau misalkan mudik itu selalu nantiin menu itu. Tapi sayang, sekarang nggak bisa. Nggak bisa mudik, jadi nggak makan tahun ini. Oke. Ada 1 menit kurang ya ternyata ya Mbak ya. Oh. Ceritanya. Oke, Mbak mau tunjuk siapa nih? Tunjuk siapa ya? Sebentar. Masih banyak nih yang belum. Kita mudah-mudahan bisa kita semua ya. Ini aja deh. Ada nggak ya? Mbak Jelsi. Mbak Jelsi, malam Mbak. Siap? Halo? Oke, Oke, siap. Siap iya ya Mbak? Mbak. Baik. Topik apakah yang Mbak Jelsi dapatkan? Oke, refleksi dari 30 hari selama Ramadan. Siap ya Mbak? Oke, 1, 2, 3. Oke, refleksi selama 30 hari. Ini sih, Alhamdulillah, melatih anak-anak udah pada gede kan ya, jadi bisa melatih anak-anak untuk belajar berpuasa. Kemudian Alhamdulillah semuanya ini ya apa bisa full gitu, kecuali mungkin anak yang pertama kebetulan dia sakit, jadi ada bolong beberapa hari. Tapi udah saya ingatkan untuk dia bayar gitu untuk di bulan Syawal ini gitu. Kemudian tantangan tantangan selama ini mungkin ya selama sahur mungkin ya karena kalau kita bangun si bayi ikutan bangun nih jadi riweuh gitu. Tapi alhamdulillah di bawah senang aja. Ya. Walaupun ada baby ya Mbak ya, tapi tetap Iya. Insya Allah tidak mengurangi maknanya ya selama Ramadan. Baik Mbak Jelsi, tunjuk siapa? Mbak Fajar Widianti. Mbak Fajar, apakah ada? Iya, ada. Ada. Oke, siap ya Mbak? Bismillah. Oke, perbedaan Lebaran ketika kecil versus sekarang. Siap ya Mbak? 1 menit dari sekarang. Sama tadi seperti Mbak Ika ya. Kalau dulu pas kecil keluarga besar itu akan berkeliling gitu ya. Keliling ke rumah-rumah dan uniknya kalau di tempat saya itu hampir satu deret rumah itu ya rumah-rumah itu masih keluarga. Jadi bisa dibayangkan capeknya kalau Lebaran. Dan ketika sudah pulang, Masya Allah, pengennya istirahat. Tapi beda memang dengan sekarang, kumpulnya di satu tempat atau 2 tempat saja, di tempat orang yang kita tuakan, seperti itu. Dan apa namanya, suasananya memang beda ya, dulu dengan sekarang. Kayaknya itu cukup. Oke, ya masih ada waktu padahal 2 menit Iya. lagi 1 menit masih Gak ada bisa waktu. ngomong. Ya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Mbak mau tunjuk siapa? Yang belum siapa ya? Kayaknya masih banyak nih yang belum. Afwan. Ada Mbak Ninit. Mbak Ninit, Mbak siap? Iya Mbak, monggo Mbak. Siap. Oke, perubahan makna Lebaran seiring bertambahnya usia. Siap ya Mbak? 1, 2, 3. Iya. Apa tadi? Masya Allah. Makna Lebaran ya.
Lebaran Bertambahnya usia, bertambahnya semakin usia, bertambahnya Masya usia. Allah. Lebaran ketika kecil adalah sesuatu yang usia kecil itu hal yang menyenangkan karena akan bertemu banyak saudara, bertemu dengan banyak makanan dan banyak hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Sedangkan ketika bertambahnya usia, berasa hilangnya semua yang dialamin ketika usia masih muda karena akan berkurang juga jumlah keluarga yang ada sehingga refleksi untuk semakin membawa bekal di hari akhir harus semakin dipati lagi. Demikian Mbak Asani. Oke, siap Mbak. Terima kasih. Mbak Diet mau tunjuk siapa? Iya, oke. Saya mau tunjuk Mbak Dewi Tafko. Monggo Mbak Dewi. Mbak Dewi, silahkan sudah siap. Mbak Dewi, apakah ada? Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap ya Hadir. Mbak? Sudah siap? Oke, insya Allah. Oke, momen sungkeman Mbak. Atau maaf-maafan deh. Maaf-maafan boleh juga. Siap ya? 1, 2, 3. Maaf-maafan itu biasanya kami apa ya, Mbak? Sebentar. Iya, kami punya tradisi juga maaf-maafan untuk yang muda, yang dari awal, yang dari yang kecil hingga ke yang besar. Kemudian nanti dari maaf-maafan itu pun dari yang tua juga saling memberikan nasihat kepada yang lebih muda. Aduh, masih 26 detik lagi. Apa Masih ya? dua-dua? Eh 21 lagi. Oke, di sungkeman itu biasanya eh, setelah sungkeman kami juga ada sesi foto-foto dan masih 7 detik lagi. Sebentar, Mbak. Oke lah, pasang Mbak, saya nunggu sampai habis. Oke. Jadi fokusnya ke Terima waktunya kasih ya Mbak ya banyak. biasanya jadi kayak gitu. Iya, Oke, padahal udah mau cerita panjang lebar mungkin. Siap. Berarti penuh mau jadi. tunjuk siapa? Oke, ya. Kita ada waktu 5 menit lagi ya. Tunjuk siapa Mbak? Oke, sebentar. Aduh, cepet sedang ngubang. Sedang ngubang. Sudah Mbak La ilaha Tia, Mbak illallah. Tia, Mbak Tia. Halo Mbak. Ya, Ya, oke Mbak siap ya. Waalaikum. Ya, insya Allah. Oke, refleksi dari 30 hari Ramadan. Siap ya Mbak? Ya, Siap. Bismillah. 1, 2, Ya, 3. Lebaran tahun ini tuh kayak beneran gak kerasa banget ya, karena waktu itu alhamdulillah sebelum puasa, sebelum Ramadan, umroh. Jadi kayak masih euforia umrohnya tuh masih berasa, terus tiba-tiba masuk Ramadan, kayak apa ya, kayak waktu tuh kayak berjalan cepet banget. Jadi yang masih berasa ibadah di tanah suci ke bawah saat Ramadan, terus tiba-tiba udah masuk akhir Ramadan aja kayak yang, hah, ini waktu pergi kemana gitu. Karena apa, kebetulan cutinya juga jadi panjang kan, terus masa istirahatnya lebih panjang. Jadi emang yang Ramadan tahun ini tuh kayak yang lebih berasa banget maknanya. Tapi juga ya kayak gitu. Jadi kayak waktu tuh udah berlalu begitu aja, tahu-tahu Lebaran, tahu-tahu masuk kerja lagi. Kayak yang kemarin tuh kemana gitu. Saya tuh kayak kehilangan waktu yang nggak tahu kemana. Cuman memang berasa banget. Jadi alhamdulillah sih hablum minallahnya tuh makin berasa banget gitu momennya.
Oke, ya betul ya Mbak. Mungkin memang 30 hari itu serasa mungkin 2 minggu atau 1 minggu gitu ya Mbak ya. Pendek sekali ya. Iya, pendek sekali betul. Tapi mudah-mudahan tidak kehilangan makna ya Mbak ya dengan Iya, satu. insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya Mbak mau tunjuk siapa? Sebentar lihat dulu ada siapa ya. Hmm, Mbak Jelsi. Mbak Jelsi sudah. Oh, Kalau yang udah Mbak ya? Jelsi sudah. Oh, udah ya tadi. Ada siapa ya yang belum? Siapa yang belum ya? Banyak kayaknya. Mbak Ika udah belum? Mbak Santi belum. Mbak Ika udah. Oh, Mbak Santi, iya ada Mbak Santi di sini. Mbak Santi siap. Insya Allah siap. Oke. Mbak Santi, perubahan makna Lebaran seiring bertambahnya usia. Siap ya, Mbak? 1, 2, 3. Makna Lebaran seiring bertambahnya usia. Kalau dulu waktu masih kecil tuh saya karena jadi anak terakhir sekaligus cucu terakhir tuh jadi tempatnya orang-orang saudara-saudara, kakak-kakaknya, bapak itu mudik semuanya ke rumah soalnya deket sama rumah nenek waktu nenek masih ada. Jadi semuanya ngumpul di rumah di deket rumahnya nenek. Jadi kayak jadi tempat mudiknya orang-orang. Tapi kalau sekarang kebalikannya, saya jadi yang mudik karena nggak lagi tinggal di tempat yang sama. Jadi ngerasain gimana rasanya yang dilakukan orang-orang yang datang ke tempat saya kecil dulu, akhirnya saya yang datang ke tempat mudik itu sendiri. Oke, sudah Mbak. Baik. Sudah. Terima kasih Mbak Santi. Tunjuk siapa Mbak? Ada Yang Mbak belum siapa Fuji, ya? Mbak Fuji, Mbak Sa'dia, Mbak Baila, Mbak Siti Bahia. Mbak Sadia boleh? Oke, Mbak Siti Bahia. Belum Kak. Sudah siap Mbak? Halo Mbak Siti. Iya, sudah siap. Oke, siap. Oke, momen seru ya, momen seru Lebaran. Oke, siap Mbak. 1, 2, 3. Sebelumnya mohon maaf ya, off cam. Ya, nggak apa-apa Mbak. Silakan. Momen seru Lebaran itu pas berangkat sholat Idul Fitri ya berangkat sholat Id gitu tuh kayak rombongan gitu sama teman-teman sama keluarga gitu. Terus ketemu orang-orang banyak. Itu momen yang sangat seru menurut saya. Terus habis itu kumpul keluarga kayak misalkan silaturahmi ke keluarga-keluarga atau ke teman, ke tetangga begitu. Apalagi ya, misalnya kayak mungkin makanan di hari raya itu kan macam-macam begitu. Oke, sudah ya Mbak. Mbak mau Iya. tunjuk siapa nih? 1 orang lagi deh ya. Silakan. Mbak Sadia. Mbak Sadia. Ada Mbak? Oke, siap ya Mbak? Siap. Ya.
Oke, makanan lebaran favoritnya dan alasannya. Siap ya, Mbak? 1, 2, 3. Hmm, makanan ya tadi Mbak. Makanan favorit saat Lebaran tuh eh, opor sih menurut saya tuh. Soalnya kayak spesial banget gitu walaupun eh, sebelum Lebaran kayak puasa juga masak opor, tapi tuh kayak beda aja rasanya gitu. Kalau Lebaran tuh kayak yang makan bareng sama keluarga, terus kayak apa ya vibesnya tuh beda aja rasanya tuh kayak hangat banget kalau Lebaran tuh. Walaupun ya masakannya cuma cuma opor aja gitu, tapi kayak yang seneng gitu kalau pas Lebaran. Terus mungkin apalagi ya sambal goreng ini apa sih roti gitu. Terus eh, di keluarga ayah juga ada makanan apa namanya tuh ya rujak kalau di sana mah. Jadi pakainya tuh ada rujak nggak selain opor aja gitu. Mungkin itu sih. Ya, rujak tambah opor tadi ya, Mbak ya. Iya Mbak, Mbak. ada siapa nih? Kayaknya satu orang lagi ya? Mbak Risa Latin sudah belum? Belum. Belum, Mbak Risa Latin. Oke, siap, Mbak? Siap ya, Mbak? Bismillah, siap. Oke. Momen sungkeman atau maaf-maafan, Mbak. Silakan. Ya, momen sungkeman atau maaf-maafan, Lebaran, setiap Lebaran kan saya mudiknya kan kalau ke Cirebon kan 2 tahun sekali. Kebetulan kan saya eh, tinggalnya kan di Jogja. Nah, jadi kalau mudik itu 2 tahun sekali. Nah, untuk sungkeman ke orang tua saya sendiri itu yang tahun ini adalah yang spesial gitu karena saya bisa ketemu langsung sama ayah, kemudian saya bisa ziarah ke makamnya ibu, ke makamnya adik itu momen-momen yang spesial setiap 2 tahun sekali gitu. Karena kan memang dibagi waktunya setahun di sini, setahun di sana biar adil. Jadi sungkemannya langsung itu yang di momen Lebaran itu menurut saya yang tahun ini ada sungkeman yang spesial gitu. Bisa ketemu langsung sama keluarga di Cirebon sama orang tua seperti itu. Oke, sudah. Terima kasih, Mbak. Oke, ada yang belum? Atau sudah semua ya? Ada yang belum? Mbak Fuji, apa sudah ya? Mbak Fuji sudah? Belum. Mbak Fuji belum Maaf ya? ya. Belum Mohon maaf. kayaknya. Belum Oke. ya? Belum. Belum. Oke, Mbak. Terakhir ya, Mbak. Mbak Yuni juga belum katanya. Mbak Yuni belum? Oke, Mbak Fuji dulu ya. Siap, Mbak? Erli juga belum. Sip, sip. Momen sungkeman. Ya. Siap, Mbak. 1, 2, 3. Kebetulan di kita tuh nggak sungkeman ya. Jadi kadang acaranya nggak terlalu formal gitu. Jadi kalau minta maaf sama mami itu nggak kayak orang duduk terus ini ya karena apa ya semenjak suami saya nggak ada tuh kita jarang melakukan itu karena hawanya itu sedih gitu teh teman-teman. Jadi kalau di kami Lebaran itu biasanya ibu saya itu beberapa tahun ini lebih kepada dibawa apa ya senyum gitu karena kalau kita terlalu itu jadi ujungnya nangisnya malah kebawa gitu. Nah, makanya beberapa tahun ini momen sungkeman itu jarang kita lakukan gitu. Gitu kalau di tradisi di keluarga kami beberapa tahun ini. Jadi momen sungkeman itu memang sudah lama tidak dilakukan. Baik, iya, Mbak. Apa namanya? Berarti Lebaran itu tidak selalu ramai atau tidak selalu bahagia ya. Kadang ada beberapa keluarga yang memang merasakan kehilangan, betul ya, Mbak? Ya, ya, Seperti jadi untuk apa ya lebih membawa supaya energinya tidak kebawa ke sana itu kami momen sungkemannya
tidak dibawa apa ya? Mau Ya, ngomongnya susah saya. ya momentum gitu mungkin ya, atau Ya, ya momentumnya formal gitu ya. momentum kumpul semua, tapi dibawa eh, Dibawa ya bahagia gitu. gitu karena yang sudah-sudah dulu dicoba itu tetap terjebaknya di kesedihan gitu. Nah, beberapa tahun ini kami merubah ininya kebiasaannya gitu. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya Sama-sama. Mbak Erli ya, Mbak Erli tadi yang belum? Ya, Ya, siap Mbak. insya Allah. Oke, mendekati perbedaan Lebaran ketika kecil dan sekarang. Siap Mbak. Satu, Oke, dua, tiga. siap. Kalau dulu zaman kecil paling yang diingat cuman ujung-ujungnya ya, maksudnya ke tetangga, ke saudara-saudara jauh, ke kerabat-kerabatnya kakek dan nenek gitu. Kalau sekarang, apalagi sejak tinggal di Bangil ini, terus aktif di masjid, itu jadi yang ditunggu itu malah bukan ya ditunggu juga sih ya Lebarannya. Tapi yang lebih dapet itu malah 10 hari terakhirnya itu yang kami sekeluarga itu bisa berkhidmat di masjid gitu ya, melayani apa peserta-peserta itikaf itu berat malah meninggalkannya walaupun seneng masuk apa suasana Lebaran pasti seneng ya, tapi pas ngerasain 10 hari terakhir itu Masya Allah rasanya berat banget ninggalinnya. Itu sih yang dirasakan sekarang, Teh Sani. Ya, terima kasih Mbak Erli. Selanjutnya Mbak Yuniarti. Siap Mbak? Siap, insya Allah. Oke. Topiknya adalah momen seru Lebaran. Siap Mbak? Satu, Siap. dua, tiga. Ya, untuk momen seru Lebaran tahun ini, karena biasanya kan kalau Lebaran itu saya mudiknya ke dua tempat. Pertama ke Serang dulu, terus ke Majalengka. Kalau tahun ini karena mertua ada di Bandung, jadi Lebaran di Bandung dulu. Nah itu seru tuh beberes rumah, menjelang Lebaran itu beberes rumah, terus masak untuk Lebaran, terus pesan kue. Jadi yang tadinya nggak punya ruang tamu, saya jadi punya ruang tamu, Mbak. Jadi ada meja, terus ditata, ada minuman, ada makanan, ada camilan. Ternyata nggak ada yang datang. Jadi Baik. ya sudahlah, ya kita makan sendiri aja deh. Gitu, Mbak. Oke, ada 5 menit lagi? Mbak? 4 menit? 3 menit? Mbak. Sudah. Udah. Oke, terima kasih Mbak. Sudah semua ya? Hampir sudah semua Mbak. Mbak Mauna bisa dicek juga ya. Mbak Tina bisa dicek sudah semua. Insya Allah. Oh, ada yang belum? Oh, ada yang belum? Udah ya? Oke, baik. Sebentar. Iya, sambil ini baca kolom chat. Baik, kita akan foto bersama. Mbak Atina siap? Halo Mbak, bisa bantu foto? Boleh open cam terlebih dahulu. Yang sudah malam ini hadir, Masya Allah ada 23 orang ya yang hadir malam ini, leader beserta timnya. Oke, siap. Oh, maaf. Oke, tidak apa-apa yang tidak bisa on cam. Bentar. Gaya apa dulu nih? Ekosistem aja dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar ditahan.
Ya, selanjutnya gaya halal bihalal gimana ya? Seperti apa gayanya? Gini lagi? Oke, gini lagi aja ya. Oke, siap. Aku harus satu tangan nih sebelah berarti. Aku Satu, bantu teh. satu. Oke, bantu Mbak Tina. Siap, Mbak. Satu, dua, tiga. Sudah, Mbak? Sudah Mbak satu, teh. dua, tiga. Oh, sudah. Oke. Gaya lain, apalagi teh. Gaya lain, gaya bebas. Satu lagi. Gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Oke, sip sudah. Sudah. Sudah, Mbak? Oke, ya. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa ya. Nggak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara atau halal bihalal ini, karena tidak semata-mata mungkin cerita kita dengan cerita orang lain itu akan berbeda ya. Keluarga kita dengan keluarga orang lain tentunya pasti akan berbeda juga. Semoga rangkaian acara hari ini bisa menambah silaturahim leaders dengan semua tim leaders dan semua warga atau keluarga besar Ibu Pembaharu. Baik, setelah tadi kita sudah berfoto juga, kemudian kita sudah games juga selesai. Akhirnya saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah hadir di halal bihalal Ibu Pembaru dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akan tutup dengan pantun. Pergi berlayar menuju seberang, angin sepoi menemani jalan. Cakep. Jika ada salah, tutur, dan kurang, mohon dimaafkan lahir dan batin. Baik, terima kasih atas semuanya. Kita akan berjumpa kembali di agendarium Ibu Pembaharu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.